Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya Ajeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberi Anda wawasan lebih dalam mengenai langkah-langkah yang diambil dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Presiden resmikan Jalan Tol Ruas Solo Yogyakarta Seksi 1 Kartasura Klaten, tingkatkan konektivitas dan efisiensi waktu. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kunjungi Dukuh Kupang, Surabaya. Jokowi, pentingnya kesiapan dalam pemindahan ibu kota negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan Jalan Tol Ruas Solo Yogyakarta alias YIA Kulon Progo Seksi 1 Kartasura Klaten yang dipusatkan di Gerbang Tol Banyudono Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 19 September 2024. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Ruas Solo sampai Yogyakarta alias YIA Kulon Progo Seksi 1 Kartasura sampai Klaten pada Kamis 19 September 2024 di Gerbang Tol Banyudono Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jalan tol sepanjang 22,3 km ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Solo, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Pembangunan jalan tol ini sendiri telah dimulai sejak 2021 dengan biaya hingga 5,6 triliun rupiah. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan rasa syukur atas rampungnya proyek jalan tol tersebut. Presiden juga menyoroti manfaat besar yang akan dihadirkan oleh jalan tol ini, terutama dalam mengurangi waktu tempuh antara Solo dan Yogyakarta. Dirinya mengingatkan tentang lamanya perjalanan saat ia masih kuliah di Yogyakarta. Dengan beroperasinya Seksi 1 Kartasura sampai Klaten ini, dirinya memperkirakan waktu tempuh dari Solo ke Yogyakarta bisa dipangkas secara signifikan. Presiden berharap tol ini bisa mengurangi kemacetan di jalur nasional dan sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah. Terutama dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur tol, acara peresmian diakhiri dengan pernyataan Presiden yang secara simbolis meresmikan jalan tol ini. Tol Ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo Seksi 1 Kartasura Klaten sepanjang 22,3 km sudah selesai dan siap dioperasikan dengan menelan anggaran biaya 5,6 triliun rupiah. Ini akan meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dari Solo, Jawa Tengah menuju ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengefisienkan waktu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya resmikan Jalan Tol Ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo Seksi 1 Kartasura Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna terakhir di masa pemerintahannya, sekaligus berterima kasih kepada jajaran menteri di Kabinet atas kerja keras dan dedikasi membangun negeri di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada hari Jumat 13 September 2024. Joko Widodo mengucapkan terima kasih lantaran jajarannya bekerja melaksanakan program dan visi Presiden maupun Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna terakhir di masa pemerintahannya, sekaligus berterima kasih kepada jajaran menteri di Kabinet atas kerja keras dan dedikasi membangun negeri di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada hari Jumat 13 September 2024. Joko Widodo mengucapkan terima kasih lantaran jajarannya bekerja melaksanakan program dan visi Presiden maupun Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Lebih lanjut, Jokowi kemudian menyinggung terkait masa tugas Kabinet Indonesia Maju yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024, di mana pemerintahan selanjutnya akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dirinya meminta para anggota Kabinet segera menuntaskan program-program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan, administrasi, pertanggungjawaban, serta kendala yang belum terselesaikan.
Tak lupa, mantan wali kota Solo ini meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama 10 tahun terakhir menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Bapak Presiden terpilih, para menteri dan wakil menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini adalah sidang kabinet terakhir, kabinet dedikasi dari Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menghadapi berbagai hal. Dan 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dari IKN, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar Kamar Dagang dan Industri untuk menyelesaikan permasalahannya secara internal. Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam keterangan pers usai peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan kantor FIBA Indonesia di Menara Dana Reksa Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar Kamar Dagang dan Industri untuk menyelesaikan permasalahannya secara internal. Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam keterangan pers usai peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan kantor FIBA Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Dirinya menegaskan selama 10 tahun kepemimpinannya, Presiden mengaku memiliki hubungan baik dengan petinggi Kadin maupun dengan para pendahulunya. Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk menerima kedatangan para stakeholders Kadin yang ingin bertemu, namun dirinya meminta agar permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Ruslan Rosani, baik juga dengan Pak Arsad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya. Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak Adi mau bertemu sama Bapak, Pak Arsyad juga ingin Siapapun bertemu dengan saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu aja. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya pada Jumat 20 September 2024. Dalam kunjungannya, Presiden memantau harga kebutuhan pokok dan berinteraksi dengan para pedagang serta memastikan harga-harga dalam kondisi stabil. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Dukuh Kupang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Jumat 20 September 2024. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi mengecek harga kebutuhan pokok dan berinteraksi langsung dengan para pedagang serta masyarakat. Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden menyampaikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok di pasar tersebut dalam kondisi baik. Sari, seorang pedagang yang berjualan bahan pokok, juga sempat berbincang dengan Presiden Jokowi. Dirinya menyebut bahwa Presiden bertanya terkait harga sejumlah bahan pokok. Selain pengecekan harga, Ibu Iriana juga ikut berbelanja di beberapa lapak pedagang. Tak hanya pedagang yang merasa beruntung, beberapa pengunjung pasar juga mendapatkan momen tak terlupakan.
Pengunjung pasar mengaku tidak bisa menyembunyikan rasa haru setelah bersalaman dengan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Di tempat yang sama, salah satu pengemudi ojek daring juga terlihat tak kuasa menahan air matanya. Dirinya sudah lama berharap bisa berfoto dengan Presiden Joko Widodo. Hampir saja untuk melihat harga-harga. Saya lihat baik semuanya ya. Tadi saya lihat telur, harganya terlalu rendah menurut saya, 24.000. Kemudian cabai rawit 35.000, saya kira harganya berapa? Mungkin pasokannya terlalu banyak. 2 minggu lalu kan sudah sempat kesini ya Pak, sekalian pamitan sama warga. Apakah hari ini juga dalam rangka pamitan lagi Pak? Ya ngecek harga, masa pamitan. Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Jokowi dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Nusantara pada Jumat 13 September 2024 lalu. Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Nusantara pada Jumat 13 September 2024 lalu. Ibu Iriana dan Ibu Wuri bersama anggota para OASEKIM mengawali kegiatan di Embung dengan pelepasan 300 ekor burung. Setelah melakukan pelepasan burung, Ibu Iriana beserta anggotanya juga melakukan pelepasan 350 benih ikan nila merah. Pelepasan burung dan benih ikan embung tersebut diharapkan dapat menjaga ekosistem alam di kawasan IKN agar tetap terawat dengan baik. Lebih lanjut, Ibu Iriana juga melakukan penanaman pohon pule di sisi embung untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan memperbaiki kondisi ekosistem di sekitar embung. Dari IKN, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpamitan dan meminta maaf kepada warga menjelang akhir masa jabatannya saat berkunjung ke Pasar Delimasraya, Sumatera Utara pada Selasa 10 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpamitan dan meminta maaf kepada warga menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia saat berkunjung ke Pasar Delimasraya, Sumatera Utara pada Selasa 10 September 2024 yang lalu. Presiden Jokowi juga disambut hangat oleh para warga di pasar tersebut sebelum mengunjungi sejumlah kios untuk memantau harga kebutuhan pokok. Dirinya kemudian menyapa warga yang memadati Pasar Delimasraya dan menyampaikan pernyataannya melalui pengeras suara. Masa jabatan Presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024 saat penggantinya Prabowo Subianto akan menjabat sebagai Presiden terpilih 2024 sampai 2029. Jokowi juga meminta maaf atas kebijakan dan keputusan yang diambil selama 1 dekade kepemimpinannya yang sulit diterima oleh masyarakat. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi semakin sering menyampaikan pesan permintaan maaf dalam beberapa pidatonya. Jokowi secara khusus menyampaikan permohonan maaf sebanyak 4 kali dalam pidato tahunannya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 16 Agustus yang lalu. Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin pamit. Saya ingin pamit karena sebulan lagi saya sudah tidak menjabat sebagai Presiden. Mohon maaf apabila ada kebijakan-kebijakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pentingnya kesiapan total dalam pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Presiden menekankan bahwa penandatanganan peraturan presiden atau Perpres terkait pemindahan bisa dilakukan dengan mudah. Namun kesiapan infrastruktur dan ekosistem pendukung harus dipastikan matang sebelum proses pemindahan terlaksana.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum pemindahan ibu kota negara alias IKN benar-benar terlaksana. Presiden menyatakan bahwa proses pemindahan IKN tidak hanya soal penandatanganan peraturan presiden atau perpres, tetapi juga melibatkan kesiapan total dari berbagai aspek. Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya kesiapan ekosistem pendukung di IKN, termasuk logistik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Dirinya menegaskan bahwa seluruh kebutuhan dasar bagi masyarakat yang akan tinggal dan bekerja di ibu kota baru harus dipastikan tersedia dan siap beroperasi. Joko Widodo menyatakan bahwa pemindahan IKN membutuhkan waktu dan kerjasama dengan harapan kesiapan menyeluruh, memastikan kelancaran dan keberlanjutannya. Pemindahan ini menjadi fokus pemerintah untuk membangun pusat pemerintah modern dan mendorong pemeralatan pembangunan nasional. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap. SDM-nya harus siap. Sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya, logis. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendorong keberlanjutan dan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam pertemuan pengarahan bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta TNI dan Polri di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis 12 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendorong keberlanjutan dan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam pertemuan pengarahan bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta TNI dan Polri di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis 12 September 2024. Menurut Jokowi, mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 diperlukan stabilitas yang turut memerlukan sinergitas semua pihak termasuk TNI dan Polri. Dirinya mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan oleh personel TNI untuk bisa meningkatkan rasa kepercayaan rakyat terhadap institusi. Jokowi berpesan dan menegaskan untuk bersama-sama dalam proses transisi pemerintahan Jokowi ke era pemerintahan Prabowo dapat berjalan dengan baik. Belum jadi. Masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat Pak. Negara kita Indonesia butuh stabilitas untuk tumbuh. Butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan. Enggak mungkin negara yang berkonflik bisa membangun, enggak mungkin. Di mana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional. Butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat. Saya berikan contoh, ini hal-hal yang kecil-kecil tapi menjadi hal-hal yang humanis. Polisi ngambil rapot anak yatim, ini di Bandung. TNI membantu motor mogok seorang ibu di Pontianak. Ini hal-hal seperti ini, hal yang humanis. Polisi membekuk oknum bersenjata di Jakarta. Ini sekali lagi hal-hal yang humanis.
di mana masyarakat merasa diayomi dan dilindungi. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu. Juga dukung penuh penyelenggaraan pilkada. Jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Dari IKN, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Prabowo Subianto dan Jokowi tampak akrab saat memberikan arahan kepada pejabat TNI Polri di IKN Kalimantan Timur pada 12 September 2024 lalu. Prabowo terlihat selalu menyimak setiap pengarahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sambil menulis di buku catatan kecil dengan pena. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tampak akrab saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis 12 September 2024 yang lalu. Pada kesempatan tersebut, Prabowo selaku Presiden terpilih Republik Indonesia terlihat menyimak dan mencatat dengan seksama pengarahan Jokowi kepada para pejabat TNI Polri. Prabowo tampak memegang pena dan catatan kecil, dirinya menuliskan sejumlah arahan Jokowi yang dirasa penting. Adapun Jokowi memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI Polri yang masing-masing institusi dihadiri oleh pimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadiran dan kesediaannya untuk memberikan pengarahan kepada anggota TNI Polri di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Panglima TNI memberikan kata pengantar pada pertemuan tersebut. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas pengarahannya kepada TNI untuk menjadi lebih maju, modern, dan profesional. Di mana untuk menjaga stabilitas itu butuh TNI dan Polri yang profesional. Butuh TNI dan Polri yang dipercaya oleh rakyat menjaga betul stabilitas. Mendukung penuh transisi pemerintahan. Kemudian Kapolri juga mengatakan Polri siap menindaklanjuti petunjuk dan arahan Presiden untuk mewaspadai perkembangan lingkungan strategis yang dapat berdampak pada kemajuan bangsa. Dan arahan Bapak Presiden untuk mewaspadai perkembangan lingkungan strategis yang dapat berdampak kepada kemajuan bangsa, meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme pelaksanaan tugas, guna menjaga stabilitas kedaulatan negara serta stabilitas keamanan dalam negara. Dari IKN Kalimantan Timur, kru yang bertugas mengabarkan untuk Berita Nasional TV. Pemerintah kembali memberikan insentif fiskal kepada 130 daerah yang dinilai berprestasi dalam penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin berharap insentif ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat penurunan kemiskinan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin kembali memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada 130 pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen tinggi dalam penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta Pemda memanfaatkan dana ini untuk memperkuat program-program yang langsung dirasakan masyarakat miskin, dengan penekanan pada penggunaan data penasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau data P3KE, agar intervensi lebih tepat sasaran. Wapres menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan sektor lain untuk memastikan keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Dirinya juga mengingatkan Pemda untuk memprioritaskan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas dalam implementasi program. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, kemiskinan ekstrim di Indonesia kini berada di angka 0,83%. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, kemiskinan ekstrim di Indonesia kini berada di angka 0,83%. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim pada akhir 2024. Dengan sinergi berkelanjutan antara APBN, APBD, dan berbagai lembaga terkait.
Aspek penting lainnya yang harus kita perhatikan adalah konvergensi dan sinergitas program pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrim. Konvergensi dan sinergitas ini tercermin dari upaya pemerintah yang terus memastikan agar rumah tangga miskin ekstrim menerima seluruh program yang ada. Program perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan program peningkatan sarana dan prasarana pemukiman. Jadi, selain itu kita juga perlu memastikan efektivitas implementasi program, baik ketepatan sasaran, jumlah maupun waktu penyaluran program dengan mengedepankan kelompok rentan seperti. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencanangkan pembangunan MRT Jakarta fase Timur Barat. Pencanangan ini dilakukan di proyek stasiun MRT Tamrin, Jakarta Pusat. Rencana pembangunan MRT Jakarta fase Timur Barat dilakukan dalam 2 fase, yang dimulai dari fase 1 menghubungkan Tomang hingga Medan Satria sepanjang 24,5 km. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencanangkan pembangunan MRT Jakarta fase Timur Barat. Pencanangan ini dilakukan di proyek stasiun MRT Tamrin, Jakarta Pusat. Rencana pembangunan MRT Jakarta fase Timur Barat dilakukan dalam 2 fase, yang dimulai dari fase 1 menghubungkan Tomang hingga Medan Satria sepanjang 24,5 km. Jokowi yakin MRT Jakarta fase timur ke barat dapat membuat Jakarta menjadi kota global. Peradaban transportasi modern akan hadir di Jakarta dengan adanya MRT Jakarta. Lebih lanjut, nantinya juga akan ada 21 stasiun yang akan dibangun dari Tomang ke Medan Satria. Ada yang berada di bawah tanah maupun jalur layang, dan stasiun Tamrin yang berada di bawah tanah. Bakal menjadi pertemuan antara MRT Selatan Utara dengan MRT Timur Barat. Ibu Iriana Joko Widodo bersama para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Indonesia Maju melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu 11 September 2024 yang lalu. Setibanya di sana, Ibu Iriana bersama para anggota OASE KIM diagendakan menghadiri gelar wicara atau talk show sosialisasi moderat sejak dini. Sosialisasi ini direncanakan akan diselenggarakan di Hotel Platinum Kota Balikpapan. Ibu Iriana Joko Widodo bersama para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Indonesia Maju melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu 11 September 2024 yang lalu. Ibu Iriana beserta rombongan bertolak menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta pada pukul 7.10 waktu setempat. Setibanya di sana, Ibu Iriana beserta para anggota OASE KIM diagendakan menghadiri gelar wicara atau talk show sosialisasi moderat sejak dini. Sosialisasi ini direncanakan akan diselenggara di Hotel Platinum Kota Balikpapan. Lebih lanjut, Ibu Iriana beserta OASE KIM akan meninjau sejumlah hasil kerajinan dan kreasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Seprovinsi Kalimantan Timur di Kota Balikpapan. Ibu Iriana serta OASE KIM akan melanjutkan perjalanannya menuju Ibu Kota Nusantara beserta rombongan yang akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja untuk keesokan harinya. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.